Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Fatur Mandar Diri Enhum selaku dosen mata kuliah tafsir di kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah, serta teman-temanku yang saya cintai. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Maryam, NIM 202111014 dari kelompok 10 akan membahas materi tentang Muhammad Quraish Shihab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang biografi, pendidikan, dan karir Muhammad Quraish Shihab. Memasuki yang pertama adalah biografi Muhammad Quraish Shihab. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Profesor Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha membina 2 perguruan tinggi. Di ujung pandang yang pertama adalah Universitas Muslim Indonesia atau UMI. UMI merupakan sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Dan yang kedua adalah Yain Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. Yang pertama, Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 dan Yain Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1972 sampai 1977. Sebagai seseorang yang berpikir progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan suatu agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembauran gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembauran di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain, dan Mesir. Banyak guru-guru didatangkan di kelembagaan tersebut, di antaranya Syekh Ahmad Surkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Kemudian, sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah sholat maghrib untuk membaca Al-Quran. Muhammad Quraish Shihab sejak kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Sejak umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran mulai tumbuh. Kemudian, yang kedua kita akan membahas tentang pendidikan dan karir Muhammad Quraish Shihab. Pendidikan formulanya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, beliau dikirim ke kota Malang untuk nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya beliau sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, Quraish Shihab beserta adiknya yang bernama Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo, melalui beasiswa proposal Sulawesi Selatan pada tahun 1958 dan diterima di kelas 2 Iqtidiyah Al-Azhar setingkat SMP atau Tsanawiyah di Indonesia. Sampai menyelesaikan Tsanawiyah Al-Azhar
pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis pada tahun 1967. Ia meraih gelar LC. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, Muhammad Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul Al-I'jaz Al-Tashri' Al-Quran Al-Karim, yang artinya kemukjizatan Al-Quran dari segi hukum. Pada tahun 1973, ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjadi rektor untuk membantu mengelola pendidikan IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, beliau juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Muhammad Quraish Shihab diserai berbagai jabatan seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 Indonesia Bagian Timur, Pembantu Pemimpin Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya, beliau masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia pada tahun 1975 dan masalah wakaf Sulawesi Selatan pada tahun 1978. Untuk mewujudkan cita-citanya, beliau mendalami studi tafsir pada tahun 1980. Muhammad Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke alma maternya, yaitu Al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Quran. Ia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul Nazm Ad-Durar Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah, yang artinya suatu kajian dan analisa terhadap autentikan kitab Ad-Durar karya Al-Biqai, berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah Asyaraf Al-Ula Summa Kumlat. Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar Kairo ini oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikannya pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini, ia mengatakan sebagai berikut: ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar MA dan PhD-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam populer Indonesia Literature of the Quran. Dan lebih saat itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Beliau juga mempunyai karir mengajar di IAIN Makassar dan Jakarta, dan kini bahkan ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol. Pada tahun 1984 adalah babak baru, tahap kedua bagi Muhammad Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu beliau pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta. Di sini beliau aktif mengajar di bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program S1, S2, S3 sampai tahun 1998. Di samping pelaksanaan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama 2 periode. Yang pertama adalah
pada tahun 1992 sampai 1996 dan pada tahun 1997 sampai 1998. Setelah itu, beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih 2 bulan awal tahun 1998 hingga kemudian beliau diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Djibouti berkedudukan di Kairo. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.